Selamat pagi. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Jayapura. Saya Subianto dari SMA Negeri 4 Jayapura. Saya Arita Runang Bahaya dari SMK Negeri 1 Pariwisata Jayapura. Saya Itari Saham 2 dari SMP Himayapis Jayapura. Salam dan bahagia. Selamat pagi Bu Rita. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya Bu Rita hari ini? Ya, baik Pak. Ya, semoga hari ini kita akan melakukan coaching ya. Sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Pertama-tama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Pada rubrik penilaian itu apakah nanti sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian nanti Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana coaching nanti merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya, dari Ibu. Nah, jangan lupa juga sesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coachingnya. Nah, pertanyaan yang pertama ini saya akan tanyakan kepada Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Oh iya Pak, potensi yang ingin saya kembangkan yang pertama yaitu tentang kehadiran penuh. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga membuat pertanyaan berbobot untuk coach saya. Oke, baik. Kemudian yang kedua, dari kompetensi itu yang mana yang ingin Ibu kembangkan secara lebih spesifik pada observasi nanti? Saya ingin mengembangkan mendengarkan secara aktif, dan yang kedua menyusun pertanyaan berbobot. Kemudian yang terakhir Ibu, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Lewat coaching kali ini saya berharap coach saya dapat menyelesaikan masalahnya, sehingga coach saya dapat kembali menemukan solusi lah untuk yang akan dikerjakan oleh coach. Baik Ibu, demikian dulu ya observasi kita. Jadi silakan selanjutnya Ibu bisa melakukan coaching terhadap coachingnya. Silakan Ibu. Terima kasih Pak. Selamat siang Bu Ita. Kenapa nih kok kayak kelihatan gelisah? Kelihatan sekali Kabu kalau saya sedang gelisah. Kelihatan loh Ibu, apalagi sampai Bu Ita ada janjian untuk kita ngobrol hari ini. Iya Bu, sebenarnya nggak ada apa-apa sih. Cuma saya butuh teman curhat untuk di coaching. Sebentar ini kan mengenai masalah murid Bu dan pembelajaran di kelas saya. Oh asik Ibu. Semoga setelah kita ngobrol saat ini, semoga nanti itu Ibu jadi tercerahkan. Nah, dari pembicaraan kita yang depan ini, apa yang ingin Ibu dapatkan atau Ibu harapkan? Saya ingin mendapatkan ide segar Bu untuk menciptakan kondisi yang kondusif. Jadi murid itu bisa fokus ketika mereka mengikuti pembelajaran saya Bu setelah pergantian jam. Oh, jadi Ibu ingin menciptakan suasana yang kondusif ya, ketika terjadi pergantian jam olahraga dan mau masuk ke Ibu punya jam pelajaran. Iya Ibu, seperti itu yang saya harapkan. Situasi yang Ibu hadapi sekarang seperti apa Ibu? Jadi gini Bu, setelah jam olahraga berakhir, biasanya kan murid-murid itu tidak langsung ke kelas loh Bu. Mereka malah pergi ke kantin. Terus ketika saya sudah berada di kelas, mereka malah main asik dengan jajannya dan kurang memperhatikan pembelajaran saya Bu. Apa yang mempengaruhi hal itu Ibu ya? Mungkin mereka kelelahan apa ya Bu ya setelah berolahraga, atau malah terlalu asik di luar sehingga timbul kebosanan Bu saat kembali ke kelas. Menurut Bu Ita, apa yang mempengaruhi mereka sampai seperti itu Bu? Terus kira-kira apa
apa yang ibu ingin wujudkan dengan mereka? Saya ingin tentunya murid bisa fokus ibu dalam mengikuti pembelajaran saya dan merasa senang dalam pembelajaran. Dari yang kita ngobrol ini ibu, kira-kira posisi ibu kalau misalnya nih dari rank 1 sampai dengan 10, kira-kira ibu di posisi poin berapa ini? Saya ingin sih di posisi yang kedua sih Bu. Mungkin saya harus bisa menciptakan pembelajaran apa ya Bu ya, yang menyenangkan di kelas. Selain itu saya harus mengembalikan fokus mereka terlebih dahulu. Menurut Ibu Ita, apa yang menjadi kekuatannya Ibu untuk mewujudkan yang tadi Ibu ada sebut tadi? Saat ini sedikitnya saya sudah memiliki pengetahuan sih Bu tentang pembelajaran sosial emosional. Mungkin hal tersebut apa ya Bu ya yang bisa membantu saya. Apakah ada hambatan atau gangguan untuk mewujudkan pembelajaran yang tadi itu Ibu? Mungkin saya perlu sedikit ya Bu ya untuk mengintegrasi pembelajaran sosial emosional dalam RPP saya nanti ya Bu. Oh begitu ya Bu Ita. Kira-kira solusi yang terbaik yang Ibu Ita pikirkan sekarang apa ya Bu untuk yang tadi mewujudkan yang tadi? Saya ingin membuat RPP tersebut Bu dan memilih cara yang tepat dalam pembelajaran nanti. Oh begitu Ibu ya. Terus rencana Ibu sekarang apa ini Bu? Saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional Bu di kelas, terutama praktik kesadaran penuh Bu, yaitu mindfulness, dan untuk mengembalikan fokus murid sih Bu setelah pembelajaran olahraga. Oh begitu ya Bu Ita ya. Apa strategi yang Ibu Ita ada bayangkan sekarang? Saya ingin menerapkan teknik stop Bu. Artinya berhenti sejenak, terus ambil nafas dalam, amati sensasi pada tubuh, dan selesai itu baru dilanjutkan Bu. Dan saya juga akan menggunakan musik instrumental Bu sebagai pengiring dalam praktek ini sih. Kemudian saya akan membuat kuis Bu, kuis singkat lah untuk murid agar lebih tertarik dan senang belajar. Ibu Ita, apa ada kriteria ya? Apakah ada kriteria yang apa nih yang Ibu anggap menjadi tolak ukur keberhasilan dari usaha yang akan Ibu lakukan? Untuk kriteria keberhasilan tentu saja ada Bu untuk murid. Mungkin di sini mereka lebih fokus untuk belajar dan senang dalam mengikuti pelajaran saya Bu. Oh begitu ya Bu. Jadi sekarang Bu Ita, apa yang akan Ibu lakukan setelah sesi yang sudah Ibu sebutkan tadi, alternatif yang sudah Ibu susun yang tadi? Saya akan segera mempersiapkan rencana Bu, rencana pembelajarannya supaya segera dapat saya terapkan di kelas Bu. Oke, sekarang target untuk melaksanakan rencana aksi yang tadi, kira-kira Bu Ita targetkan berapa lama? Rencananya sih minggu depan Bu, saya akan ceritakan update-nya. Setuju nggak Bu ya kalau begitu? Oke, sekarang biar kita tahu dalam 1 minggu itu sudah ada progresnya, kira-kira Ibu Ita melihatnya atau memantaunya seperti apa nih? Mungkin nanti saya akan berkolaborasi Bu dengan rekan sejawat dan merencanakan pembelajaran itu sih Bu. Ya, setuju Bu ya, kalau untuk yang Ibu sudah sampaikan itu saya setuju. Oh iya Bu Ita, janjian lagi nanti ya minggu depan kan. Nanti saya berharap Ibu boleh memberikan update-annya setelah yang Ibu tadi ada buat alternatif yang tadi itu. Baik Bu.
Oh iya, pertanyaan terakhir nih Bu, untuk Ibu Ita sebelum kita akhiri perbincangan kita kali ini, apa yang dapat Ibu simpulkan dari obrolan kita yang sekarang ini? Setelah saya ngobrol dengan ibu, alhamdulillah bu, saya ada pencerahan sih bu, dan mendapatkan ide untuk mengembalikan fokus anak setelah mereka berolahraga, yaitu dengan menerapkan teknik stop dengan iringan musik juga. Terus sebelum mereka masuk ke materi pembelajaran, saya akan memulai memberikan kuis bu, kuis singkat lah, agar mereka lebih tertarik dengan belajar. Wah, keren loh Bu Ita. Semoga berjalan dengan lancar ya. Dan semoga pembelajarannya ya semoga berjalan dengan baik lah, dan anak-anak boleh kembali senang di kelas. Ya bu, terima kasih sekali lagi ya bu sudah menemani saya hari ini. Iya, sama-sama Bu Ita. Oke, selamat pagi Bu Rita. Selamat pagi Pak. Bu Rita tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Ita. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih Bu. Yang pertama, apa saja yang sudah tadi Bu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Iya Pak, dari coaching tadi saya sudah menggunakan alur cerita yang dimulai dari tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian membuat rencana aksi, dan ada tanggung jawab dari coachingnya. Dan sudah berjalan, dan coachingnya Pak sudah mendapatkan solusi-solusi dari yang kami obrolin tadi Pak. Oke, baik Bu Rita. Jadi menurut saya sebagai observer ya, tadi pada saat coaching antara Bu Ita dan Bu Rita sudah berjalan dengan baik, dan juga saya mengamati prosesnya sudah sesuai dengan alur kita, dan juga Ibu sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Ita sehingga Bu Ita bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya. Dan juga coaching tadi sudah melakukan dengan prinsip coachingnya. Nah, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja tadi dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi Pak, yaitu memahami lagi proses dalam coaching itu. Jadi tadi saya tertarik dengan yang mendengarkan aktif, sehingga coaching merasa terbuka terhadap permasalahan yang lagi dihadapinya. Itu sih yang kedepannya lebih lagi ditingkatkan. Baik Ibu, nah itu semoga kedepannya ya Ibu, kita semua bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian Ibu observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Selamat siang Ibu Ita. Iya, siang ibu. Gimana kabarnya nih Bu Ita? Baik bu. Oh iya Bu Ita, sebelum kita melakukan coaching ya, jadi sebagai langkah awalnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Ita ya, terkait Ibu yang akan melakukan coaching sebentar. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian terhadap Ibu yang akan melakukan coaching ke coachingnya. Jadi apakah nanti dalam coachingnya Ibu sudah menerapkan alur tirta, itu nanti yang perlu kita perhatikan. Dan jangan lupa kita sesuaikan nanti prinsip coaching yang tadi, jadi diantaranya tentang kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensinya. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kita kali ini? Potensi yang saya ingin kembangkan yaitu ini bu, pertama saya presensi atau kehadiran penuh, terus yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot bu. Pertanyaan kedua Bu Ita, dari kompetensi yang tadi, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik di dalam observasi nanti? Kompetensi spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif bu, dan memberikan pertanyaan yang berbobot.
ini nih, terakhir nih Bu Ita, eh, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach ini bisa menemukan solusi Bu dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah lah Bu dalam mengatasi permasalahannya. Baiklah Bu Ita, demikian dulu untuk yang observasi kisah kali ini. Silakan Ibu Ita melakukan coaching dengan Bu Ita punya teman untuk coaching. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Assalamualaikum Pak Subi. Waalaikumsalam Bu Ita. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabarnya Bu? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Dengar-dengar Pak Subi itu ada yang mau disampaikan ya? Diceritakan begitu? Ya Bu, betul ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Oh, oke. Tapi sepertinya kita nggak mengisi banyak waktu ya Pak, karena mungkin cukup 15 menit atau sampai 20 menit begitu untuk kita ngobrol. Berarti apa nih yang mau disampaikan Pak? Ya begini Bu, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah ya Bu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan dalam penyampaian materi pembelajaran di kelas. Mereka selalu menggunakan metode konvensional saja seperti ceramah terus. Padahal kan kita tahu Bu ya, bahwa sekarang zaman sudah canggih, teknologi semakin canggih, pembelajaran juga semakin semakin besar, dan guru-guru di sekolah itu kan harusnya mengikuti perubahan zaman, jangan mengandalkan metode konvensional yang selama ini sudah mereka terapkan. Harusnya kan bervariatif ya Bu ya. Oh iya betul sih. Kalau saya mau garis bawahi Pak, berarti permasalahan dari Bapak itu adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru ya, yang kurang bervariatif begitu ya Pak? Iya betul Bu, kurang bervariatif, baik itu medianya ataupun model pembelajarannya masih pakai model yang lama begitu saja. Kira-kira Pak, dari percakapan kita ini apa yang Bapak ingin dapatkan? Dari percakapan kita ini Bu, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajarannya Bu. Oh oke. Jadi yang Bapak ingin harapkan adanya perubahan gitu ya Pak? Kira-kira perubahan yang Bapak ingin lihat atau dapatkan seperti apa Pak? Ya, saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam penyampaian model pembelajarannya, media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Misalnya menggunakan ya aplikasi-aplikasi pembelajaran, misalnya puisi sekarang ini kan lagi booming ya, lagi marak sekali. Ataupun mungkin ya menggunakan presentasi berupa PowerPoint ataupun Canva yang lebih baik daripada ya hanya menggunakan metode ceramah tanpa adanya media apapun ya, supaya lebih bervariatif begitulah Bu. Baik Pak, berarti dari yang tadi Bapak baru sampaikan itu pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode, model atau media begitu Pak, bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya. Terus berada di level 10 begitu Pak, kira-kira di sekolah Bapak sekarang ini berada di level berapa Pak? Iya Bu, di sekolah saya sepertinya masih ada di level 5 mungkin Bu, karena di sekolah saya itu lebih banyak guru-guru senior terutama. Sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit. Jadi mungkin ya saat ini masih di level 5 Bu. Oh, seperti itu. Di level 5 berarti kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa Pak? Bisa ditingkatkan kah agar terlihat adanya perubahan begitu Pak, pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Bapak, seperti itu?
Ya mungkin bisa Bu, kita bisa meningkatkan sampai di level 7. Karena kalau ke level yang lebih tinggi lagi emang agak sulit. Mengingat guru-guru ini kebanyakan senior, jadi mungkin ya dari level 5 kita naikkan ke level 7 mungkin masih bisa dilakukan perubahan itu Bu. Oh, oke. Berarti dari level 5 ke 7 ya, Pak. Yang kira-kira terus Pak, kira-kira usaha apa nih yang Bapak akan lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Ya Bu, sebenarnya saya juga masih memikirkan rencana apa atau tindakan yang bisa saya perbuat, tapi mungkin semacam mentoring atau pendampingan. Kira-kira saya itu juga tidak strategi yang mungkin pernah Ibu terapkan, bisakah dan teman-teman tuh nyaman gitu Bu dengan penyampaian pembelajarannya. Oh, oke. Berarti monitoring nanti itu Bapak akan merencanakan ya dengan mentoring atau pendampingan gitu Pak. Selain itu ada tidak Pak strategi yang mungkin Bapak terapkan? Bisakah dengan teman-teman itu bisa nyaman gitu dengan cara penyampaiannya? Ya, mungkin kalau bukan dari mentoring, saya coba nanti konsultasi dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam hal penguasaan penyampaian materi atau pembelajaran di kelas sehingga mereka bisa menguasai media-media pembelajaran yang sesuai dengan kondisi saat ini yang bisa bervariatif. Berarti Bapak ingin ya merencanakan tentang mentoring ketiganya. Kira-kira Bapak untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terselesaikan itu yang mana? Sepertinya yang mentoring ya Bu ya. Karena kalau untuk pelatihan atau workshop itu persiapan yang matang, perlu biaya, perlu waktu, juga kemudian harus mencari narasumber yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang paling nyaman dilakukan adalah melakukan mentoring. Oh, oke. Berarti mentoring ya, Pak. Kegiatan mentoring ini kira-kira Bapak memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa begitu? Iya Bu, nanti saya akan minta bantuan teman guru di sekolah atau memang yang ahli IT untuk bisa menggunakan pembelajaran itu supaya bisa bervariatif di sekolah, ataupun ide ini yang juga nantinya saya minta bantuan ke guru yang lain, guru komputer yang bisa lebih memahami tentang media pembelajaran. Oh, berarti Bapak pengen melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya, dengan rekan-rekan kerja. Kira-kira kapan nih Pak mau direalisasikan mentoringnya? Ya, insya Allah secepatnya Ibu. Minggu depan bisa, saya akan mencoba melakukannya. Kita akan coba berkoordinasi dulu dengan rekan-rekan di sekolah dan saya mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut Ibu. Oh, oke. Bagus sekali Pak. Kira-kira Bapak mendapatkan apa dari percakapan kita hari ini yang bisa Bapak dapatkan? Dari percakapan kita ini saya mendapatkan gambaran ya Bu ya, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu dengan rekan guru yang lain di sekolah yang menguasai IT dan bisa memanfaatkan media pembelajaran dalam proses pembelajarannya. Oh, alhamdulillah ya Pak ya, sudah ada gambaran nih. Nah, terus bagaimana Pak menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif? Terus ini Pak, saya ingin tunggu loh nanti kabarnya dari Bapak setelah melakukan mentoring. Untuk percakapan kita hari ini cukupkan ya Pak sampai di sini. Semoga rencana-rencana Bapak yang untuk mentoring itu dengan berkolaborasi dengan teman-teman bisa berjalan dengan baik. Ya Ibu, terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya
Dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Sama-sama Pak, mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan bisa langsung ke saya saja ya Pak. Semoga kita bisa mengobrol lagi dan kesempatan ya Pak. Baik Pak, saya rasa begitu dulu ya Pak untuk ngobrol kita hari ini. Assalamualaikum Pak. Iya Ibu, terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Ita. Siang Ibu. Oh iya Bu Ita tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Sudi ya. Iya Ibu. Nah sebelum depan Ibu, saya mau menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi yang sudah kita lakukan. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching yang tadi? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta sih Bu, dan menanyakan tujuan, terus identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut Bu bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusinya sih Bu. Oke Bu Ita, menurut saya juga yang tadi sudah berjalan dengan baik dan alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Jadi Bu Ita tadi sudah memberikan banyak pertanyaan kepada coachingnya Pak Sudi. Tadi juga sudah lakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching yang sudah kita ketahui bersama. Oh iya Ibu, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, kompetensi apalagi ya yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching ini tadi dengan Pak Sudianto? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami sih Bu, lagi dari proses yang kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lagi lebih baik. Nah itu yang akan kita kerjakan ke depannya, dan semoga coaching ke depan yang akan kita lakukan juga boleh berjalan lebih baik lagi ya Ibu. Demikian observasi kita pada kali ini, dan semoga kita boleh melayani lebih baik lagi di sekolah kita masing-masing. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Pak Sudi. Waalaikumsalam Bu Ita. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Bu Ita? Alhamdulillah Pak, baik juga. Oh iya Pak, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya Pak. Ya, Bu. Yang pertama Pak, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian dulu terkait kegiatan kita hari ini. Baik Pak, coaching kita hari ini dan coachnya itu akan saya amati dan nilai ya Pak sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai Pak dengan alur tirta atau belum? Terus kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya Pak, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah Pak, pertanyaan saya nih, yang pertama, saya akan tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu, pada coaching kali ini potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama, saya pengen bisa hadir sepenuhnya, kemudian bisa mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh, baik. Berarti Bapak akan melakukan hal yang seperti tadi ya. Terus Pak, pertanyaan kedua Pak, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik dan yang ingin Bapak observasi? Ya, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih spesifik yaitu kompetensi yang mendengarkan aktif dan saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu. Terus yang terakhir nih Pak, indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses coaching ini? Dalam proses coaching ini saya menginginkan coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya
atau bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oh, baik. Baik Pak, saya rasa itu dulu ya Pak untuk observasi kita hari ini. Kali ini maksud saya, nanti kita akan melakukan coaching terhadap coach yang nanti Bapak akan lakukan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama Pak. Selamat pagi Pak, boleh saya ganggu waktunya Pak? Selamat pagi Ibu, silakan. Begini Pak, saya mau bercerita tentang saya ada keluhan pas pembelajaran di kelas. Apakah Bapak ada waktunya? Baik Ibu, silakan. Apa yang mau Ibu ceritakan? Begini Pak, akhir-akhir ini kan di kelas itu sepertinya antusiasme anak itu untuk belajar sangat berkurang. Itu kelihatan Pak, mereka pas mengumpulkan tugas bisa saya lihat itu hanya berapa persennya, paling mungkin hanya 40% gitu Pak. Jadi saya jadi kepikiran apa ya kira-kira menyebabkan anak kenapa bisa sampai seperti itu. Ya, jadi menurut Ibu apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita di hari ini? Saya berharap sih Pak, kalau saya sudah menceritakan ke Bapak, berharap ada solusi sehingga pembelajaran yang selanjutnya sudah tercipta lagi pembelajaran yang menarik dan anak-anak boleh menikmati pelajaran di kelas, dan semoga juga anak-anak tingkat disiplinnya untuk mengumpulkan tugas semakin meningkat gitu Pak. Baik Bu, menurut Ibu hal apa yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat-ingat kembali, salah satunya mungkin Pak karena membosankan kali Pak ya. Karena ini kan di SMK Pak, anak-anak kan kurang minatnya untuk mata pelajaran umum, sehingga yang saya perhatikan belum lagi ini banyakkan teorinya, sehingga mungkin anak merasa bosan dengan model yang saya lakukan kali Pak. Belum lagi pada saat itu mungkin anak mungkin berpikir saya yang terlalu dominan kah untuk berbicara dan hanya banyak teori-teori gitu Pak. Oh, begitu ya Bu. Terus kira-kira yang membuat murid Ibu itu antusias dalam pembelajaran Ibu itu apa? Menurut saya pasti murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik dan tidak monoton. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu dia asik dan tidak bosan dalam belajar? Menurut saya Pak, pembelajaran itu harus dirancang, dia harus berpusat pada murid, sehingga murid diharapkan aktif dalam pembelajaran itu. Kemudian di sela-sela pembelajaran mungkin bisa ditambahkan ice breaking atau game, sehingga bisa menarik perhatian mereka kembali. Ya. Lalu Bu, mengenai tugas yang diberikan ke murid-muridnya Ibu, apakah penyebabnya sehingga mereka kurang antusias dalam mengerjakan tugasnya? Kemungkinan Pak, tugasnya terlalu banyak kali ya, karena kebetulan kan topik-topiknya yang saya ajar kebanyakan yang membuat kalimat-kalimat seperti itu yang membuat mereka mungkin jadi kewalahan kan Pak. Oh, gitu ya. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya sih biasanya Pak cuma menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Adakah selain sumber belajar selain buku teks Ibu? Harusnya ada Pak. Sekarang ini kan sudah banyak yang menjadi sumber belajarnya kita. Ada yang bisa diambil dari internet atau video-video yang di YouTube, atau mungkin ada banyak artikel atau blog-blog yang bisa untuk menambah referensi untuk menarik perhatian siswa dalam belajar Pak. Nah, begitu, betul sekali Ibu. Saya yakin sekali bila Ibu menggunakan berbagai macam sumber belajar pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajarannya. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama Pak, saya mungkin akan mengubah
cara mengajarnya saya, merubah termasuk di RPP-nya saya, sehingga merancang RPP itu menjadi pembelajaran yang berpusat pada murid. Dan dalam pembelajaran di kelas mungkin sih saya akan menerapkan banyak games atau ice breaking atau menggunakan banyak video atau sumber belajar lain, sehingga kebutuhan anak terpenuhi. Kalau misalnya anak ada suka hanya lihat video aja atau dengan membaca, atau mungkin mereka hanya bisa mendengarkan, mereka mungkin akan lebih tertarik lah Pak untuk mengerjakan tugas atau mengikuti pelajaran di sekolah. Bagus sekali loh Bu rencananya, mudah-mudahan berhasil ya. Terus apa komitmen Ibu terhadap rencana yang Ibu susun tadi? Saya mau berkomitmen Pak untuk membuat rencana pembelajaran yang asik yang tadi, tanpa lari dari tujuan pembelajarannya atau dari kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian saya mungkin akan berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait seperti apa model mengajar yang berpusat pada murid, sehingga ketika mengajar di kelas, anak-anak sudah lebih tertarik dan mereka juga lebih antusias untuk mengumpulkan tugas-tugas mereka. Wah, bagus sekali ya Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar dan sesuai dengan harapan ya Bu. Ya, saya juga terima kasih Pak, Bapak sudah mau sharing dengan saya untuk mendengarkan keluh kesah saya. Saya lebih merasa enakan sekarang sudah mempunyai, oh iya nanti saya akan melakukan apa dalam memperbaiki cara mengajarnya saya. Terima kasih ya Pak. Ya Ibu, sama-sama. Assalamualaikum Pak Subi. Waalaikumsalam Bu Ita. Oh ya Pak, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Rita. Sebelum penutupan yang Bapak akan menanyakan beberapa pertanyaan nih Pak, pasca observasi. Iya Bu. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur kita, yaitu yang pertama saya sudah menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusinya. Oh, baik Pak. Menurut saya nih Pak sebagai observer, yang berlebih tadi itu pas proses coachingnya Bapak dengan Bu Rita tadi sudah berjalan dengan baik ya, dan juga proses alur tirtanya juga sudah ada. Nah, sekarang yang saya mau tanya Pak, di situ juga Bapak sudah menggali ya dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Rita, sehingga di situ Bapak bisa menemukan solusi. Bu Rita sudah memberikan solusi dari permasalahan ya Pak ya, terkait coaching tadi. Nah sekarang yang sudah dilakukan nih Pak sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir saya Pak, sebelum kita tutup nih Pak, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Pak berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Ya, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita, sehingga saya nantinya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Nah itu ya Pak, semoga kedepannya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Demikian observasi kita hari ini Pak. Oke Bu, terima kasih. Ya sama-sama.